Manusia yang pengasih ada dan banyak, namun yang maha pengasih itu saya percaya tidak ada, Bang Abdul. Beberapa nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Iya. Di antaranya yang maha membangkitkan. Dalam bahasa Arabnya Al-Ba'id. Halo, selamat datang dalam program Menembus Perbedaan. Suatu program seputaran pembahasan yang akan menembus perbedaan dalam keyakinan yang dapat menolong setiap kita bertumbuh dalam persamaan untuk dapat saling mengisi, saling melengkapi, sehingga tercipta kawasan damai bersama dan mewujudkan keharmonisan, kebaikan, dan kebenaran. Baik sahabat, pada kesempatan ini kembali kita di studio telah bersama dengan Bang Afdal. Shalom Bang Afdal. Salam Bang Riston. Apa kabar Bang Afdal? Luar biasa. Bang Riston juga luar biasa ya. Puji Tuhan. Luar biasa Bang Afdal. Kita kembali di topik ini. Dan sahabat, pada kesempatan ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bang Afdal di sini dengan tema yang luar biasa menarik. Yesus ditinjau dari Alkitab dan 99 nama Allah. Langsung saja Bang Afdal, pertanyaan pertama. Silakan Bang. Siapa Yesus ditinjau dari Alkitab dan 99 nama Allah, Bang Afdal? Silakan. Bang Riston, saya pernah ditanya kenalan saya umat Islam. Iya. Setelah dia tahu dari sahabat-sahabat saya bahwa saya pengikut Kristus, Iya. orang Kristen. Iya. Bagi kenalan saya ini aneh. Saya orang Padang, suku Minangkabau, pengikut Kristus. Jarang-jarang. Orang Kristen. Bagi kenalan saya ini aneh, Bang. Iya. Pertanyaan yang diajukan kepada saya pada waktu itu seperti ini, Bang. Iya. Di mana ayat di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa aku Tuhan? Iya, lalu apa respon Bang Afdal setelah mendengar pertanyaan dari teman atau kenalan Bang Afdal itu? Saya tersenyum. Iya. Lalu saya katakan kepada kenalan saya itu, bolehkah kita melihat kepada 99 nama Allah? Iya. Sebagai bahan renungan kita? Iya. Di dalam kepercayaan Bapak sebagai umat Islam, percaya dengan 99 nama Allah, atau yang lebih dikenal dengan Asmaul Husna. Iya. Asmaul Husna itu Bang Riston, yaitu nama-nama Allah yang terbaik di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian saya berkata kepada kenalan saya itu, sekarang izinkan saya bertanya. Kata saya kepada kenalan saya, Iya. setujukah kita bahwa nama merupakan identitas dari sepemilik nama tersebut? Sebagai contoh, salah satu nama Allah adalah yang Maha Pengasih. Dalam bahasa Arabnya Ar-Rahman. Iya. Adalah salah satu nama Allah yang terdapat di dalam 99 nama Allah. Iya. Di dalam Asmaul Husna. Sekarang pertanyaan saya, siapakah yang Maha Pengasih di bumi dan di langit ini? Adakah manusia yang Maha Pengasih? Pertanyaan saya kepada kenalan saya. Manusia yang pengasih ada dan banyak, namun yang Maha Pengasih itu saya percaya tidak ada, Bang Afdal. Lalu saya katakan kepada kenalan saya ini, Bang Riston, Iya. tidak ada. Hanya Allah yang Maha Pengasih. Selain Allah, tidak ada lagi yang bernama yang Maha Pengasih. Iya. Setujukah kita bahwa nama merupakan identitas dari sepemilik nama tersebut? Kenalan saya katakan setuju. Iya. Sambil menganggukkan kepala. Bang Riston, Iya. sekarang kita lihat lagi. Saya sampaikan kepada kenalan saya pada waktu itu. Iya. Beberapa nama Allah yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Iya. Di antaranya yang Maha Membangkitkan.
Dalam bahasa Arabnya al-ba'its. Iya. Pertanyaan saya, kembali kepada kenalan saya pada waktu itu. Iya. Saya bertanya kepada kenalan saya, siapakah yang maha membangkitkan orang yang telah meninggal? Ya, tentu saja hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang telah meninggal dan dikubur di dalam tanah. Kenalan saya katakan, hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang telah meninggal dan telah dikubur di dalam tanah. Iya. Kemudian, kata saya, Yesus ketika berada di tengah para murid dan bangsa Israel dengan tegas mengatakan, akulah kebangkitan. Iya. Yang dicatat di dalam kitab suci Injil Yohanes 11 ayat 25. Boleh Bang Liston membacakan ayat itu? Boleh Bang Abda. Silakan Bang Liston. Dalam kitab Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, dan setelah Yesus berkata demikian, dia membangkitkan sahabatnya yang bernama Lazarus, yang sudah meninggal 4 hari di dalam kubur. Dan itu tercatat di dalam kitab suci Injil Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Yesus tegas mengatakan, akulah kebangkitan ketika berada di tengah-tengah para murid dan bangsa Israel. Iya. Kemudian, saya katakan kepada kenalan saya tentang kematian Yesus. Iya. Yang dicatat di dalam kitab suci Injil Matius 27 ayat 50. Iya. Lalu ayat ini Bang Liston, saya bacakan dari aplikasi Alkitab yang ada di smartphone saya pada waktu itu. Pada waktu obrolan kami itu, dan pada waktu obrolan kita yang sekarang, boleh saya undang Bang Liston untuk membacakan Matius 27 ayat 50 itu? Boleh Bang. Silakan Bang Liston. Kitab suci Injil Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya kepada kenalan saya pada waktu itu, siapa yang mengambil nyawanya? Kenalan saya menjawab, Allah lah. Iya. Lalu saya bacakan ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil Yohanes 10 ayat 17 dan 18 yang ada di smartphone saya. Iya. Oh ya, pada kesempatan ini saya undang Bang Liston untuk membacakan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Boleh Bang Liston? Baik, saya baca Bang ya. Silakan. Dalam kitab suci Injil Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawa Yesus, tapi Dia sendiri yang memberikan nyawanya menurut kehendaknya. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya kembali. Iya. Pertanyaan saya kepada kenalan saya pada waktu itu, Bang Liston. Iya. Apakah ada manusia, apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu pemimpin agama manapun yang ada di dunia ini, yang berkuasa memberikan nyawanya, dan kemudian juga dia berkuasa mengambil nyawanya kembali? Ada? Tidak ada. Kenalan saya menjawab, tidak ada. Lalu, kalau tidak ada Bang Afdal, manusia yang mempunyai kuasa memberikan nyawanya, memang tidak ada ya. Apalagi mempunyai kuasa juga mengambil kembali nyawanya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada manusia yang berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa juga mengambil kembali nyawanya. Kita lihat di luar sana. Banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun, Iya. sudah menyusahkan keluarga,
badan sudah kurus kering, tinggal kulit yang membalut tulang. Iya. Namun tidak juga mati-mati. Kenapa? Karena tidak berkuasa memberikan nyawanya. Betul itu. Hanya Yesus yang berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa juga mengambil nyawanya kembali. Hanya Yesus yang berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa juga mengambil nyawanya kembali. Kemudian kita lanjut dari Asmaul Husna. Yang tertulis yang maha benar. Dalam bahasa Arabnya Al-Haq. Yesus ketika di dunia dalam keadaan sebagai manusia, dia dengan tegas mengatakan, akulah kebenaran. Kembali saya bacakan di dalam kitab suci Injil yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di aplikasi Alkitab yang ada di smartphone saya. Dan kenalan saya mendengarkannya pada waktu itu Bang Riston. Dalam obrolan santuy kami pada waktu itu. Nah, pada kesempatan ini, boleh saya undang kembali Bang Riston untuk membacakan ayat-ayat ini. Silakan. Baik, kitab suci Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ganti kata Bapa yang terdapat di dalam kitab suci Injil Yohanes 14 ayat 6 ini dengan kata Allah, supaya kita lebih mudah memahaminya. Iya. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Iya. Tegas Yesus mengatakan ketika berada di tengah para murid dan bangsa Israel, akulah jalan dan kebenaran. Di bawah kolong langit ini, kata saya kepada kenalan saya waktu itu, tidak ada seorang pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang berani berkata demikian. Selain Yesus, tidak ada. Apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Apakah dia pemimpin agama yang ada di dunia ini yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Selain Yesus, tidak ada yang berani berkata demikian. Bukalah semua kitab suci yang ada, kata saya kepada kepada kenalan saya waktu itu. Dan bacalah semua yang tertulis. Hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dan hidup. Hanyalah Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran. Lalu, yang terakhir, saya katakan kepada kenalan saya waktu itu, sebelum kita pergi ke Pertamina, kata saya kepada kenalan saya. Karena pada waktu itu, Bang Riston, saya dengan kenalan saya ini, dan ada teman saya, ada kepentingan kami ke Pertamina. Yang terakhir, saya katakan. An-Nur, salah satu nama Allah yang tercatat di dalam Asmaul Husna yang artinya yang maha bercahaya. Yesus ketika di dunia tetap tegas mengatakan, akulah terang dunia. Ketika berada di tengah para murid dan bangsa Israel. Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan ayat ini pada waktu itu. Oh ya, pada kesempatan ini boleh saya undang kembali Bang Riston untuk membacakan Yohanes 8 ayat 12. Baik, dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus berkata pula kepada orang banyak, bukan kepada para murid, tapi kepada orang banyak yang ada di sekitar Yesus ketika itu. Yesus tegas mengatakan, "Akulah terang dunia." Itulah yang saya sampaikan ketika saya ditanya oleh kenalan saya umat Islam, Bang Riston. Di mana ayat di dalam Alkitab Yesus mengatakan, "Aku Tuhan"? Luar biasa ya. Jadi kalau saya ambil ini, sama ya di kitab Injil dan nama-nama Allah tadi itu 99 itu maha benar, maha besar, luar biasa. Membangkitkan. Luar biasa, Bang. Baik, kita sudah mengobrol santuy ya tentang Yesus ditinjau dari Alkitab, demikian juga 99 nama Allah. Sekarang pertanyaan kedua nih, Bang, pertanyaan terakhir. Kembali tentang Yesus yang menurut kitab suci dunia ini akan kiamat. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus pada hari kiamat nanti terhadap umat-umatnya? Silakan, Bang. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus pada hari kiamat nanti terhadap umatnya menurut kitab suci Injil? Mari kita cari tahu kitab suci Injil. Iya. Kita cari tahu di dalam kitab suci Injil. Iya. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus pada hari kiamat nanti terhadap umatnya? Iya. Kita bisa menemukan itu tertulis di dalam kitab suci Injil Yohanes 14 ayat 2. Bunyinya, Yesus akan menyediakan tempat bagi umatnya di sorga. Iya. Kemudian yang kedua, Yesus akan menjemput dan membawa umatnya ke sorga, Bang Riston. Iya. Tertulis di dalam kitab suci Injil Yohanes 14 ayat 3. Inilah yang akan dilakukan oleh Yesus pada hari kiamat nanti terhadap umat-umatnya menurut kitab suci. Nah, kembali saya bertanya kepada kita yang hadir semua di studio ini. Iya. Dan juga sahabat yang menonton dimanapun berada, yang menonton obrolan santuy kami ini. Iya. Apakah ada nabi atau rasul atau pemimpin agama manapun yang ada di dunia ini, Bang Riston, yang berani berkata, "Aku menyediakan tempat bagi umatku di sorga, dan aku akan datang menjemput dan membawa umatku ke sorga"? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata demikian. Hanya Yesus. Iya. Bukalah kitab semua kitab suci yang ada. Dan bacalah semua yang tertulis, Bang Riston. Iya. Hanya Yesus yang berani berkata, "Aku menyediakan tempat bagi umatku di sorga. Dan aku akan datang kembali menjemput umatku dan membawa umatku ke sorga." Hanya Yesus. Baik. Hanya Yesus, Bang Riston. Luar biasa topik kita pada kesempatan ini. Siapakah Yesus itu? Bahkan menurut Alkitab dan juga 99 nama Allah tadi ya. Sebetulnya sudah sama itu ya, kalau saya dengarkan dari tadi itu sama. Dan apa yang akan disiapkan bagi kita? Luar biasa, Bang. Boleh Abang simpulkan dulu pembicaraan kita, topik kita hari ini sebagai penutup, Bang. Silakan, Bang. Baik. Sebagai kesimpulan dari apa yang kita sudah obrolkan di obrolan santuy ini, Bang Riston, saya kembalikan kepada masing-masing pribadi. Apa yang sudah kita bicarakan ini, apa yang sudah kita obrolkan ini, saya kembalikan kepada masing-masing pribadi. Siapakah Yesus itu ya? Luar biasa. Baiklah, demikian topik kita kali ini. Tadi pembahasan kita, siapakah Yesus ditinjau dari Alkitab. Demikian juga 99 nama Allah. Akhir kata, kami dari studio mengucapkan salam persahabatan, salam damai, dan salam toleransi.